Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Yuni Kumalasari, dengan NIM 63030200041. Kemudian teman saya Fadia Winandari dengan NIM 63030200050. Kemudian Ida Lestari dengan NIM 63030200062. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang tata cara keberatan dan banding. Apa sih yang dimaksud dengan keberatan? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keberatan. Dalam Undang-Undang KUP pasal 25, pasal 26 dan pasal 26A maupun PMK 9 atau 2013 STD-TD PMK 202 atau 2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit. Namun, secara sederhana, keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Apa yang diajukan atas keberatan pajak? Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang terakhir, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Syarat pengajuan keberatan. Yang pertama, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga, wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. Yang keempat, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib pajak. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada bukti di atas. Jangka waktu pengajuan keberatan. Satu keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. 2. Surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. 3. Surat keberatan yang dikirim melalui pos. Harus dengan pos tercatat. Maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Keberatan tidak dapat menjadi wajib pajak puas. Masih ada satu kesempatan lagi bagi wajib pajak untuk menguji pendapatnya,
yaitu melalui proses banding ke pengadilan pajak. Sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Jadi, dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. Dalam ketentuan pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang ketiga, kuasa hukum dari butir di atas. Syarat-syarat dan tata cara pengajuan banding. 1. Surat banding ditulis dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang banding diterima. 3. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. 5. Dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding. 6. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 39 ditekankan perihal kemungkinan pembatalan atau pencabutan banding pajak. 1. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. 2. Banding yang dicabut sebagaimana dalam ayat 1 dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Penetapan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. 3. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau keputusan dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan kembali. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan keputusan tata usaha negara. Dalam sejarah banding, jika dibuat presentase putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak pada wajib pajak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.